Seolah kena prank, dua sekolah internasional di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Banten mendapatkan ancaman bom melalui pesan singkat. Setelah diperiksa, tim penjinak bom tidak menemukan benda berbahaya itu. Tim gabungan dari Gegana Polda Metro Jaya, Penjinak Bom dan Polres Tangerang Selatan menyisir dua sekolah internasional yang mendapat ancaman bom. Dua sekolah yang mendapat ancaman bom yakni Jakarta Nanyang School di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, dan Mentari Intercultural School, Bintaro. Setelah adanya laporan, polisi terjunkan tim untuk menyisir dua sekolah tersebut. Namun menurut Kapolres Tangerang AKBP Victor Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak menemukan benda berbahaya di dua lokasi tersebut. Ancaman bom untuk dua sekolah ini dikirim lewat pesan singkat dan email. Dalam pesan singkatnya, pelaku meminta uang tebusan $30.000 dan meminta pihak sekolah tidak melapor ke polisi. Meski mendapat ancaman, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pedagang sayur melakukan aksi protes dengan melemparkan karungan sampah ke tengah jalan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan karena sampah dibiarkan menumpuk oleh pengelola pasar. Karungan sampah sayur dilemparkan begitu saja oleh sejumlah pedagang hingga menumpuk di tengah jalan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Para pedagang melakukan aksi ini sebagai bentuk protes sampah yang belum juga diangkut oleh pengelola pasar. Mereka juga mengungkapkan kekecewaannya ketika bayar telat, lapak langsung disegel. Giliran sampah numpuk, malah dianggurin. Selain itu, kekesalan pedagang juga dipicu jalanan yang becek serta harga sayur yang tengah anjlok. Aksi ini pun viral hingga mendapatkan tanggapan beragam dari warganet. Hujan deras di Bekasi kemarin membuat TPA Sumur Batu Zona 3 longsor dan mengakibatkan antrian truk sampah hingga 2 km. Sampah di Kota Bekasi terancam menumpuk tanpa diangkut. Puluhan truk pengangkut sampah antri hingga 2 km untuk masuk ke TPA Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi. Truk terhambat masuk TPA berjam-jam lantaran ada longsor di zona 3 TPA Sumur Batu pasca hujan deras kemarin. Tidak hanya lelah antri, para sopir truk mengaku khawatir akan keselamatan mereka saat masuk ke area TPA. Khawatir, Pak. Khawatir takut timbun gitu ya? Takut taruh itu ketimbun longsor, lebih bahaya. Kayak kalau longsor mah sering longsor, cuman nggak pernah kena mobil, nggak pernah. Sudah sejak lama TPA Sumur Batu kelebihan kapasitas dan berkali-kali longsor. Kondisi sejumlah alat berat yang rusak memperparah penanganan sampah di TPA milik Pemkot Bekasi ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Manfaatkan perhentian lampu merah yang lama, 4 bajing loncat rampok truk kontainer di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi kejahatan jalanan itu terekam warga hingga polisi menggulung pelaku. Dengan leluasa pelaku bajing loncat membawa kabur barang-barang yang ada di bagian belakang truk. Pelaku kerap beraksi saat truk terjebak kemacetan di lampu merah. Setelah itu sopir truk juga harus mengganti kehilangan barang yang dijarah para pelaku. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan 3 pelaku tak jauh dari lokasi video viral. Polisi juga menyita barang bukti berupa barang hasil jarahan dari atas truk. Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara, jangan sampai membuat diri celaka dan juga orang di sekitar Anda. Diduga rem tak berfungsi, sebuah truk trailer menabrak 6 kendaraan yang ada di depannya di Jalan Nasional Sukabumi Bogor hingga picu macet panjang. Inilah video amatir sesaat setelah terjadinya tabrakan beruntun di Jalan Raya Nasional Sukabumi Bogor, tepatnya di Tanjakan Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 6 kendaraan yang terlibat tabrakan rusak parah. Diduga kecelakaan terjadi akibat rem truk trailer yang bermuatan roda alat berat tidak berfungsi saat melintas di turunan Pamuruyan. Pengemudi hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan yang ada di depannya hingga ringsek. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan parah hingga 5 km.
Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Mobil dinas Kapolres Kuantan, Singingi, Riau dirusak oleh sejumlah orang tak dikenal. Insiden tersebut terjadi saat Kapolres bersama rombongan Pemkab Kuansing akan tertibkan tambang emas ilegal. Mobil dinas milik Kapolres Kuantan Singingi menjadi sasaran amukan sejumlah orang. Massa yang mulai tak terkendali melempari batu hingga memecahkan kaca mobil. Peristiwa terjadi saat Kapolres AKBP Raden Riki Pratininingrat bersama tim gabungan melakukan penertiban dan pemusnahan peralatan tambang emas ilegal di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Tak hanya mobil, seorang anggota Polwan dan wartawan media setempat ikut terluka akibat amukan massa. Diketahui aktivitas tambang emas ilegal di kawasan ini membuat rusak lingkungan. Sementara menurut Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi, penertiban tindak lanjut dari komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan dengan tidak memberikan ruang bagi aktivitas tambang ilegal. Akibat kericuan ini, 6 unit mobil rusak terkena lemparan batu. Polisi kini memburu para pelaku pengerusakan dan kekerasan anggota Polwan. Dari Kuantan Singingi, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Kendarai motor sport pelajar SMK di kota Surabaya menabrak seorang kakek hingga tewas. Saat diamankan, pelaku rupanya tidak memiliki SIM. Tapi aku nggak ketok melaku atau ya Allah. Rekaman kamera pengawas perlihatkan detik-detik pengendara sepeda motor sport yang merupakan anak SMK alami kecelakaan di Jalan Raya Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku menabrak seorang kakek yang sedang menyeberang jalan. Korban terseret hampir 5 meter sebelum meninggal dunia. Menurut pengakuan pelaku, korban tidak memperhatikan jalan saat akan menyeberang sehingga langsung tertabrak. Korban adalah lansia 83 tahun. Pelaku jalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safi'i, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat protes buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka memprotes cara pengukuran barang general kargo yang dulunya dari tonase ke kubikasi. Inilah video amatir warga yang viral di media sosial. Terlihat buruh dan sipir melakukan protes di bagian penimbangan barang milik Pelni di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kericuhan ini diduga terjadi saat sipir dan buruh pelabuhan menolak proses pengukuran barang yang diberlakukan oleh PT Pelni. Meski demikian, kedua belah pihak telah berdamai dan tidak ada laporan polisi terkait hal tersebut. Saat ini kondisi di dalam Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar telah kondusif dan operasional berjalan dengan normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang petugas kebersihan sebuah klinik gigi di Sukabumi, Jawa Barat tersengat listrik saat tengah memperbaiki atap bangunan yang bocor. Akibatnya korban mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya. Seorang petugas kebersihan tersengat listrik saat memperbaiki atap yang bocor di lantai 2 sebuah gedung klinik gigi di Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan tergeletak di atas atap dengan kondisi sadar, namun bagian lengan serta kaki mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu dan tali dari atas ketinggian. Korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa tersebut bermula saat korban yang tengah memperbaiki atap yang bocor tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang berada di atas bangunan tersebut sehingga mengalami luka bakar serius. Petugas menghimbau kepada warga untuk berhati-hati saat memperbaiki atap yang berada jaringan kabel listrik di atas bangunan untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kejadian tak terduga menimpa seorang remaja saat bermain di Jalan Mendokan, Sawah Timur, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Saat asik bermain, kakinya malah terjepit besi penutup selokan hingga harus dievakuasi oleh petugas damkar.
Akibat kaki kirinya terjepit besi penutup selokan, Irfan, 15 tahun, hanya bisa pasrah saat petugas damkar datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi di Jalan Medokan, Sawah Timur, Kecamatan Tungkut, Surabaya. Korban tak berdaya dan tidak bisa bergerak karena kakinya sudah cukup lama di dalam selokan. Tak butuh waktu lama, tim rescue damkar langsung berupaya mengevakuasi korban dengan memotong besi penutup selokan air. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka lecet di kaki kirinya. Sementara itu, setelah mendapat perawatan, korban diserahkan ke pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.